Lumen nomor 11909, 14 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berdamai Dahulu. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Yesus bersabda, "Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudara terkasih, persaudaraan adalah lawan dari permusuhan. Kerukunan berbeda dari pertikaian. Pengampunan menjadi penyelesaian atas dendam. Namun, banyak orang lebih memilih permusuhan, pertikaian, dendam kepada manusia lain. Sangat sulit untuk bersaudara, hidup rukun, dan mengampuni. Peperangan, terorisme, pembunuhan, kebencian yang menjadi berita sehari-hari di berbagai belahan dunia membuktikan belum bersaudaranya umat manusia. Selain itu, karena perebutan harta benda, harga diri, politik, kecemburuan sosial, seringkali ketidakrukunan tersebut disebabkan perbedaan iman dan pengakuan bahwa kepercayaannya lah yang baik dan benar. Jadi, jika demikian, orang lain dinyatakan jelek, bermasalah, dan harus dipertobatkan. Saudara-saudara terkasih, akar semua permusuhan adalah egoisme, mementingkan diriku tanpa memperhitungkan yang lain. Orang lain diterima kalau mengakui egoku. Seluruh hidupku dicurahkan untuk menyenangkan diriku. Ego muncul dari nilai yang dianutnya. Masalahnya, setiap orang memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam hidupnya. Seberapa banyak orang hidup di dunia, sejumlah itulah ego yang ada. Bisa dibayangkan bahwa sebenarnya di dunia ini lebih mungkin terjadi pertikaian daripada perdamaian. Syukurlah bahwa masih lebih banyak manusia yang mengecilkan egonya dan mendahulukan altruismenya. Secara alamiah, setiap orang juga menyadari bahwa dia hidup bersama banyak orang lain. Dirinya sangat tergantung kepada orang lain untuk mencukupi sebagian besar kebutuhan hidupnya. Bahkan untuk menyiapkan air minum saja, seseorang harus meminta tolong orang lain. Kesadaran ini mendorong seseorang meninggalkan egoismenya dan mendahulukan hubungan baik dengan orang lain. Seseorang akan menjadi manusia sejati ketika ia membuka diri untuk hidup bersama manusia lain. Saudara-saudara terkasih, Tuhan juga tidak menyukai egoisme. Bukankah Tuhan sendiri memberikan dirinya untuk manusia dengan hidup, wafat, dan kebangkitannya? Mengapa manusia tidak mau membagikan dirinya kepada manusia lain? Walaupun Yesus mengalami salib, yang harus kita tanggung adalah menyingkirkan keinginan sendiri untuk mendengarkan kehendak orang lain. Salib tersebut berwujud kerendahan untuk meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain. Kita tanggung salib kita dengan berdiam diri ketika mendapat cemoohan, ejekan, fitnah dari orang lain. Setelah semua salib hidup kita, Tuhan menyatakan kita pantas untuk hadir di rumah-Nya yang kudus. Salib bukan hanya beban yang memberatkan hidup kita. Salib juga tawaran untuk berdamai dengan sesama kita. Salib menjadi jalan untuk memasuki rumah Tuhan. Berdamai dengan Tuhan mengisyaratkan berdamai dengan sesama manusia.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Sudahkah kita berdamai dengan sesama kita? Sudahkah kita hadir di rumah Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa egoisnya diri kami. Orang lain kami anggap sebagai salib, sedangkan diri kami dinyatakan sebagai kebenaran. Dengan angkuh kami datang ke rumah-Mu tanpa rasa sesal akan dosa-dosa kami. Syukur bahwa Tuhan mengingatkan kami untuk hadir ke rumah-Mu dengan rendah hati, dengan mengakui kesalahan dan berdamai dengan saudara kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.